Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Marhaban bikum. Alhamdulillah malam ini kita ketemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Bagian apa malam ini kita? Apa ya? Terakhir bahasa Arab ya kita apa? Nah lupa. Iya, terakhir bahasa Arab. Terakhir bahasa Arab ya. Berarti sekarang apa? Sorof atau nahwu? Sorof ya. Sorof. Baik, sorof. Sampai mana kita sorofnya? Af'ala yuf'ilun sampai sini berarti kalau nggak salah. Baik. Iya, dari wazan af'ala yuf'ilu kemudian aslama yuslimu sampai sini. Baik, hari ini berarti kita teruskan ke wazan setelah af'ala itu ini 10. Af'ala 11 berarti sekarang af'ala 10 sekarang 11 wazan tafa'ala ini ya. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Jadi wazannya tafa'ala yatafa'alu. Kita lihat 14. Lalu kita pindahin. Nah, ini kita hapus dulu. Ini sudah kemarin. Sekarang wazan tafa'ala yatafa'al. Tafa'ala yatafa'alu. Ya. Tafa'ala yatafa'alu masdarnya tafa'ulan. Tafa'ulan. Ya. Ini masdarnya. Baik. Kita tasrif dan ini tambahan ya, di kolom N ini tambahan untuk fi'il madhi. Tambahan untuk fi'il madhi. Dan ini di kolom M ini tambahan untuk fi'il mudhari. Tambahan untuk fi'il mudhari. Baik.
Ini dari tafa'al, tafa'ala untuk huwa. Tafa'ala untuk huwa. Kalau untuk huma, ini tambahan fi'il madhi nih ya. Kita tulis nggak masalah. Biar. Biar tidak lupa. Ini berarti tambahan fi'il madhi. Nah, tulis atasnya. Ini tambahan fi'il madhi. Dan sebelahnya tambahan fi'il mudhari'. Ini hanya mengingatkan saja ya, sebelumnya sudah kita tulis sebenarnya. Sebelumnya sudah kita tulis. Tambahannya dari tafa'ala huwa tafa'ala. Kalau huma tambahannya adalah alif, berarti tinggal ditambah alif belakangnya. Tafa'ala, berarti kalau huma tinggal ditambah alif menjadi tafa'ala. Berubah. Menjadi tafa'ala. Kalau hum tambahannya adalah waw, sukun dan alif, berarti dari tafa'ala. Dari tafa'ala tambahannya waw sukun dan alif. Nah, perhatikan ketika ditambah waw sukun dan alif, maka lamnya yang tadinya fathah dia berubah menjadi dhammah, disesuaikan dengan huruf tambahannya. Kalau tambahannya waw, harakat akhirnya dhammah. Kalau tambahannya alif, fathah. Kalau tambahannya ya kasrah gitu. Berarti untuk huwa huma hum tafa'ala tafa'alu. Untuk hiya tambahannya adalah ta. Jadi apa? Tinggal ditambah ta berarti jadi tafa'alat gitu ya. Tafa'alat. Kemudian untuk huma tambahannya adalah ta fathah. Jadi tafa'alata. Dan untuk hunna huruf akhirnya disukunkan, kemudian lamnya kita sukunkan, kemudian tambah nun fathah. Jadi tafa'alna. Mafhum tidak ini? Ada pertanyaan dulu, silahkan sampai sini 6. Kalau mafhum kita teruskan. Mafhum ya, insyaallah. Insyaallah. Baik. Kalau mafhum kita teruskan untuk orang kedua. Ya. Untuk orang kedua, ini tambahannya. Perubahannya yaitu huruf akhir disukunkan. Maksudnya huruf akhir dari tafa'ala. Kita ambil tafa'ala dari atas ini. Huruf akhir disukunkan. Kita sukunkan lamnya. Nah, dan ini semuanya sampai antuna, sampai sini. Semuanya sukun sampai antuna. Jadi tafa'al gitu. Kemudian ditambah mulai dari huruf ta. Dari domir. Kata-katanya segini ya. Jadi ditambah mulai dari huruf ta dari domir gitu ya maksudnya. Mulai dari huruf ta dari domir. Kita tambahin katanya biar tidak. Dari domir gitu ya. Maksudnya ini domir-domirnya. Ini domir-domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ini disebut dengan domir, kata ganti orang. Nah, ditambah yang tadi fi'il madhi disukunkan, tambah mulai dari ta dari domir ini. Jadi kalau anta berarti tinggal ditambah ta. Antuma tinggal ditambah tuma. Antum tinggal ditambah tum. Anti tinggal ditambah ti. Antuma tinggal ditambah tuma. Antunna tinggal ditambah tunna gitu. Jadi ditambah mulai dari huruf ta. Berarti yang tadinya tafa'al ini tinggal ditambah untuk anta tafa'alta. Antuma berarti tinggal ditambah tuma menjadi tafa'altuma. Antum berarti tinggal ditambah tum berarti tafa'altum.
Anti berarti tafa'alti. Antuma tafa'altuma. Antum antunna tafa'altunna. Kemudian ana. Nah, untuk ana tambahannya adalah tu. Kemudian nahnu tambahannya adalah na, gitu ya. Dan huruf akhirnya disukunkan sama. Jadi tafa'al sukunkan tambah tu. Tafa'al tu. Nahnu berarti jadi tafa'al lamnya sukunkan tambah nun panjang na. Tafa'alna. Ada pertanyaan silahkan Filmadi. Ustaz, membedakan antara tuma laki-laki sama tuma perempuan gimana Ustaz? Naam, baik. Nanti dalam Al-Quran itu disebutkan domirnya. Atau kalau enggak disebutkan orangnya. Gitu ya. Orangnya. Jadi kalau misalkan Aisyah dengan Fatimah berarti tafa'altuma gitu ya. Atau bukan Aisyah, kalau Aisyah orang ketiga ya. Ini anggap aja misalkan anti misalkan ya. Anti atau misalnya antuma dua orang, Aisyah dan Fatimah namanya, tapi antuma tafa'altuma. Berarti tafa'altuma di sini menunjukkan perempuan. Tapi kalau misalkan antuma Muhammad dan Ahmad disebutkan ya kata-kata sebelumnya Muhammad dan Ahmad misalkan tafa'altuma berarti tafa'altuma di sini laki-laki. Tapi ketika disebutkan misalkan Ahmad dan Fatimah, antuma gitu ya, antuma Ahmad dan Fatimah tafa'altuma. Tafa'altuma di sini ingat kalau ada laki-laki dan perempuan dia domirnya menggunakan domir untuk laki-laki. Jadi tafa'altuma antuma untuk laki-laki gitu. Jadi ada keterangan sebelumnya. Jadi lihat depannya ya Ustaz ya. Naam, lihat kata-katanya. Lihat kata-katanya di kalimatnya, di kalimatnya ada biasanya. Kalau berdua laki perempuan gimana Ustaz? Nah itu, laki perempuan menggunakan untuk laki-laki. Berarti kayak misalkan Ani dan Budi sama-sama tuma juga ya Ustaz? Naam. Ya. Antuma menggunakan domir untuk laki-laki. Paham? Paham Ustaz? Iya, jadi gini ya. Ini kuncinya, kunci dalam Al-Qur'an. Bukan dalam Al-Qur'an ya, dalam bahasa Arab intinya. Kalau ada laki-laki dan perempuan, maka gunakan domir untuk laki-laki. Misalkan ada jamaah. Jamaah misalnya kajian kan laki-laki dan perempuan gitu ya, ikhwan dan akhwat. Muhadirnya, penceramahnya dia mengatakan antum. Itu antum, ketika disebutkan antum, itu sudah menuju kepada ikhwan dan akhwat. Tapi ketika misalkan penceramahnya mengatakan antunna, ya, ini laki-laki dan perempuan ya, laki-laki dan perempuan yang ikut ngajinya. Tapi penceramahnya misalkan mengatakan antunna dikhususkan untuk perempuan, maka laki-laki nggak ikut. Jadi khusus untuk perempuan. Itu kaidah bahasa Arab ya. Nanti dalam Al-Quran juga begitu. Ketika ada domir disebutkan untuk laki-laki, maka perempuan masuk di dalamnya. Gitu. Tapi ketika dikhususkan domirnya untuk perempuan, maka laki-laki nggak ikut. Mafhum? Misalkan Aisyah dengan Muhammad, misalkan ya. Aisyah dengan Muhammad. Kita menggunakan tafa'alata atau tafa'ala ini ya. Antuma huma untuk laki-laki atau huma untuk perempuan. Maka gunakan huma untuk laki-laki. Jadi Aisyah dan Muhammad berarti tafa'ala gitu. Mafhum Pak Yusuf? Sama Ustaz. Insyaallah ya. Nah.
Baik, kalau gitu ada pertanyaan lagi yang lainnya silahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada kita teruskan ke fi'il mudhari. Ini tadi fi'il madi artinya telah ya. Nah, tandain di sini artinya telah dalam kurung. Maksudnya dia kata kerja pas yang sudah dikerjakan, yang sudah dilakukan. Ya. Waktunya sebelum bicara sekarang ke belakang. Ya. Sebelum bicara sekarang ke belakang. Fi'il mudhari ini waktunya sekarang, ya, yang sedang dikerjakan, yang sedang berbicara misalkan sekarang, atau yang akan dikerjakan. Itu kegunaannya fi'il mudhari. Dan ini tambahannya fi'il mudhari di kolom M. Tambahannya atau perubahannya dia ada di depan dan ada di belakang. Ya. Untuk huwa yatafa'alu. Ini wazannya ya. Untuk huwa tafa'ala yatafa'alu. Untuk huma kita ambil yatafa'alu dari sini, tinggal dirubah. Depannya ini perhatikan ya, ada strip sini. Sebelah kanan strip perubahan depan, sebelah kiri strip perubahan belakang. Jadi depannya huruf ya, di sini yatafa'alu sudah ya, berarti tidak usah dirubah lagi. Tinggal tambahin belakangnya alif dan nun kasroh, berarti tinggal ditambah alif dan nun kasroh. Dan perhatikan, ketika ditambah alif, lamnya tadinya dhammah. Kita sesuaikan harokatnya sesuai dengan tambahannya alif, yaitu fathah. Maka lamnya berubah menjadi fathah. Yatafa'alani, begitu. Kemudian yang ketiga, atau dhamir hum maksudnya, depannya huruf ya, kita ambil lagi dari atas ya, yatafa'alu. Depannya huruf ya, berarti ya sudah. Tambahannya waw sukun dan nun fathah. Nah, karena tambahannya waw sukun berarti lamnya sudah didomahkan saja. Tidak usah dirubah lagi. Jadi yatafa'aluna. Nah, perhatikan seperti ini. Kalau ada dalam Al-Qur'an yang menunjukkan depannya huruf ya, kemudian ujungnya ada waw nun sukun, ada waw sukun dan nun fathah, ini menunjukkan jamak, gitu ya. Menunjukkan jamak. Yatafa'aluna, misalkan yu'minuna, yuslihuna, ya'maluna, yakhsaruna. Atau misalkan yang lainnya apa? Yuslimuna, yadribuna. Ini berarti menunjukkan jamak, gitu. Banyak dalam Al-Qur'an. Nanti kita lihat. Kemudian untuk hiya, perubahannya depannya huruf ta, belakangnya kosong. Berarti hanya perubahan depannya saja. Ya ini diganti dengan huruf ta. Begitu saja. Jadi tatafa'alu. Dan untuk antuma, untuk huma perempuan, depannya huruf ta. Kita tambahin. Atau rubah. Depannya huruf ta. Belakangnya tambahannya alif dan nun kasroh. Berarti lamnya kita fathahkan. Tambah alif dan nun kasroh. Tatafa'alani. Tatafa'alani. Dan untuk hunna, depannya kembali lagi ke ya. Depannya kembali lagi ke ya. Kemudian huruf ujungnya disukunkan. Ini sukun ya. Nabroh ini sukun. Berarti lamnya kita sukunkan. Baru ditambah nun fathah. Jadi yatafa'alna. Gitu ya. Yatafa'alna. Nah, ada pertanyaan sampai sini? 6. Silakan. Ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada kita teruskan. Berarti paham ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Untuk anta depannya huruf ta sama dengan hiya. Ya, sama dengan hiya. Dan bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya dilihat kalimatnya nanti. Ya, ada menunjukkan untuk anta dan ada menunjukkan untuk hiya. Berarti untuk anta tatafa'alu. Untuk antuma kuncinya gini. Kuncinya kalau untuk dua orang, baik itu orang ketiga ataupun orang kedua, selalu tambahan belakangnya alif dan nun kasroh, selalu begitu. Selalu begitu. Dan untuk orang kedua kuncinya ya. Dan untuk orang kedua depannya selalu ta. Depannya selalu ta. Jadi di sini untuk anta antuma antum, anti antuma antun enggak usah dirubah, depannya ta. Baik, ini tatafa'alani. Begini. Tatafa'alani
antum berarti depannya huruf ta, tidak usah dipikirkan lagi. Belakangnya untuk antum waw dan nun fathah, itu tambahannya untuk jama itu. Berarti tatafa'aluna. Untuk anti depannya huruf ta karena orang kedua, kemudian belakangnya ya sukun dan nun fathah. Berarti karena tambahannya ya sukun maka lamnya dikasrohkan, tambah ya sukun dan nun fathah, jadi tatafa'alina. Untuk antuma, nah ini untuk antuma, berarti ingatkan lagi tadi bahwa antuma untuk orang kedua depannya huruf ta, belakangnya untuk dua orang tambahannya adalah alif dan nun kasroh. Berarti lamnya kita fathahkan tambah alif dan nun kasroh. Tatafa'alani. Dan untuk antunna depannya huruf ta karena orang kedua, ujungnya disukunkan tambah nun fathah. Tatafa'alna. Untuk ana depannya diganti dengan hamzah. Depannya diganti dengan hamzah. Ini taknya kita ganti dengan hamzah. Dan untuk nahnu, kami atau kita, depannya huruf nun. Jadi natafa'alu. Atafa'alu, natafa'alu. Mafhum sampai sini, ada pertanyaan silakan. Silakan, ada pertanyaan dulu. Suaranya terputus. Jelas, Ustaz. Jelas ya. Baik. Kalau jelas kita masuk ke isim fa'il sekarang. Isim fa'il caranya sama ya. Caranya sama. Semua isim fa'il kecuali yang 3 huruf ya. Cara membuat isim fa'il dari 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, caranya sama. Yaitu huruf pertama ganti dengan mim dhammah. Afan. Pertama langkahnya diambil dari fi'il mudhari dulu ya. Kita ambil dari fi'il mudhari ya. Yatafa'alu sini. Yatafa'alu, kemudian langkah berikutnya huruf pertama diganti dengan mim dhammah. Kita ya-nya ganti dengan mim dhammah. Mu. Sebelum akhir kasrohkan, berarti sebelum akhir di sini ain. Ainnya kita kasrohkan dan tanwinkan akhirnya. Yang tadinya dhammah kita dhammah tain. Berarti mutafa'ilun. Mutafa'ilun. Mafhum? Ada pertanyaan? Gampangnya insyaallah. Jadi itu untuk satu orang. Ya. Dan untuk isim fa'il, perubahannya sama ke bawah ya. Perubahannya sama. Cara membuatnya juga sama dari yang 3 huruf sampai 6 huruf. Dari yang 4 huruf sampai 6 huruf. Dan tambahannya untuk 2 orang, yaitu tinggal ditambah alif dan nun kasroh. Ingat itu kaidahnya. Untuk 2 orang alif dan nun kasroh. Dan kuncinya untuk isim fa'il dilihat jenis dan jumlahnya saja. Berarti ini mutafa'ilun untuk 1 orang laki-laki. Kalau untuk 2 orang laki-laki, tinggal tambahannya belakangnya. Huruf lamnya kita fathahkan, ditambah alif dan nun kasrah. Mutafa'ilani. Untuk laki-laki 3 orang ke atas, berarti tambahannya waw sukun dan nun fathah. Lamnya kita dhammahkan, waw sukun dan nun fathah. Mutafa'iluna. Untuk perempuan, tinggal ditambah tak marbutoh. Mutafa'ilun, lamnya kita fathahkan, tambah tak marbutoh, mutafa'ilatun. Untuk 2 orang, tambahannya sama alif dan nun kasrah. Ini la, kemudian tambah ta, tadinya ada ta marbutoh atasnya, tambah ta, alif dan nun kasrah. Mutafa'idatani. Untuk antunna, ini jamanya berarti lamnya dipatahkan tambah alif dan ta ta'nis tanwin. Mutafa'ilatun. Jadi untuk laki-laki 1 orang, ini yang atas ini untuk laki-laki. Tulis. Ini yang atas ini untuk laki-laki. Jumlahnya 1, 2, 3. Ini yang bawah untuk perempuan. Jumlahnya sama 1, 2, 3.
Bagaimana misalkan untuk anta? Nah, anta kita lihat. Ini di sini nggak ditulis ya, ke bawah tidak ditulis. Kita lihat kaidahnya saja. Untuk anta tinggal dilihat. Anta itu jenisnya apa? Oh, jenisnya laki-laki. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 1. Berarti tinggal dipilih. Laki-laki jumlahnya 1 berarti yang atas mutafa'ilun. Anta mutafa'ilun. Berarti anta sama dengan huwa. Bagaimana kalau antuma laki-laki 2 orang? Berarti lihat lagi. Ini laki-laki 2 orang, yang ini berarti antuma mutafa'ilani sama dengan huma laki-laki. Dan seterusnya. Hum berarti antum sama dengan hum. Anti sama dengan hiya. Huma sama dengan antuma. Antunna sama dengan hunna. Untuk ana bagaimana? Untuk ana dia jumlahnya 1. Dan dilihat jenisnya. Ananya siapa? Yang mengatakannya itu siapa? Kalau ananya laki-laki berarti sama dengan huwa mutafa'ilun. Kalau ananya perempuan berarti sama dengan hiya mutafa'ilatun. Untuk nahnu ada 2 orang dan 3 orang ke atas. Untuk 2 orang, kalau 2 orang laki-laki berarti sama dengan huma laki-laki. Kalau 2 orang perempuan sama dengan huma perempuan. Kalau 3 orang juga sama. Kalau 3 orang laki-laki sama dengan hum. Kalau 3 orang perempuan ke atas berarti sama dengan hunna. Gitu. Jadi ke bawah sini nggak usah ditulis ya. Tinggal lihat aja jumlah dan jenisnya. Ada pertanyaan sampai sini silahkan. Tidak ada, jelas berarti ya. Jelas atau bingung ini? Taib. Kalau jelas kita teruskan. Untuk fi'il amrnya. Untuk fi'il amrnya, cara membuatnya adalah diambil dari fi'il mudhari'. Diambil dari fi'il mudhari', dari anta saja cukup. Ini lebih mudah. Hapus huruf awalnya dihapus. Langkahnya sama ya dengan PDF sebelumnya, sama. Hapus huruf awalnya, kemudian sukunkan akhirnya sukunkan. Berarti fi'il amrnya tafa'al, gitu ya. Tafa'al. Ini untuk anta. Kalau untuk antuma, berarti tambahannya adalah alif. Berarti lamnya kita fathahkan, ditambah alif, tafa'ala. Untuk antum ini tambahannya adalah waw sukun dan alif, berarti lamnya kita dhammahkan, waw sukun dan alif, tafa'alu. Untuk anti tambahannya adalah ya sukun berarti lamnya kita kasrahkan, tafa'ali. Antuma tafa'ala sama tambahannya ya. Antuma tafa'ala, antunna tafa'alna, nun sukun. Tafa'alna. Kenapa nih pelajarannya yang dibahas cuman orang kedua saja fi'il amrnya? Apakah untuk orang ketiga ada atau tidak fi'il amrnya? Ada ya. Nanti insya Allah nih kita akan bahas insya Allah seluruhnya nanti. Itu fi'il amr untuk orang ketiga. Gampang sebenarnya. Untuk orang ketiga fi'il amrnya gampang. Itu tinggal ditambah lam amr ya, berharokat kasrah. Kemudian fi'il mudhari'nya dijazmkan. Itu selesai. Nanti aja dulu. Cukup untuk orang kedua saja karena lebih banyak yang menggunakannya atau digunakannya untuk orang kedua. Soal nanti selanjutnya akan dibahas untuk orang ketiga. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Oke, kalau tidak ada kita terus ke fi'il nahyi. Cara membuat fi'il nahyi, ambil dari fi'il mudhari', semuanya dari anta sampai antunna untuk orang kedua dulu. Kemudian ditambah dengan la nahiyah. La nahiyah semuanya. Semuanya tinggal ditambah dengan la nahiyah. La nahiyah, la ini belum ada harokatnya, la. Setelah ini, karena la nahiyah ini termasuk huruf jazm, maka jazmkan akhirnya. Cara menjazmkannya adalah
Untuk anta belum ada tambahan alif isnen atau waw jamaah, kita disukunkan dan dia kalau sahih akhir ya. Untuk antuma antum, anti antuma antunna, anti antuma ya. Empat tengah ini dibuang huruf nunnya. Antum dibuang huruf nun tambah alif. Anti dibuang huruf nun. Antuma perempuan dibuang huruf nun. Untuk antunna tetap. Jadi fi'il nahyinya la tatafa'al, la tatafa'ala, la tatafa'alu, la tatafa'ali, la tatafa'ala, la tatafa'alna. Ini fi'il nahyinya. Jadi selesai sampai sini pembahasan malam ini insyaallah. Silakan kalau ada pertanyaan sampai sini silakan tanyakan. Nah, silakan. Mafhum apa yang kita bahas sebelumnya? Ya insyaallah ya. Nah, silakan. Nah, silakan. Pembahasannya kita sudah selesai. Mohon izin Ustaz. Nah, silakan. Jazakallah khair. Wa iyyak, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pembahasannya kita sudah selesai sini ya. Mungkin kita ambil praktek sekarang. Kita ambil praktek.